Cross it comes to Bruno Fernandes. Fernandes tries a clever one over the top towards Amrabat. Manchester United. Colwell, Levi Colwell for Chelsea, puts them in front in this massive. Aldo shot. Oh, he's done it. He is quite extraordinary. He might just have saved United in the. ヘンダーソンの驚異的なセーブだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. 5 kiper dipanggil. Timnas Indonesia siapkan strategi tak biasa hadapi Cina. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. 5 kiper dipanggil. Timnas Indonesia siapkan strategi tak biasa hadapi Cina. PSSI resmi merilis daftar 32 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan tim nasional Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram @timnasindonesia pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, menetapkan nama-nama tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penting bulan Juni mendatang. Dalam seleksi kali ini, pelatih asal Belanda tersebut menyertakan beberapa pemain baru yang cukup mengejutkan, sembari melakukan penyesuaian menyusul absennya sejumlah pemain inti akibat cedera. Langkah ini dilakukan menjelang laga krusial melawan Cina di matchday ke-9 grup C. Berikut adalah 3 sorotan utama dari daftar pemanggilan skuad timnas Indonesia. 1. Stefano Lillipali kembali berseragam merah putih. Salah satu keputusan paling mengejutkan adalah dimasukkannya kembali nama Stefano Lillipali ke dalam daftar pemain. Pemain berusia 35 tahun yang memiliki darah Belanda Indonesia ini terakhir kali memperkuat timnas pada 2023 lalu. Meski tidak muda lagi, pengalaman dan fleksibilitas posisinya membuat Kluivert memberikan kepercayaan untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Pemain yang sudah mengoleksi 30 caps dan mencetak 3 gol sejak bergabung ke timnas pada 2013 itu dijuluki si anak hilang karena sempat lama absen dari panggilan tim nasional. Kini, kehadirannya menambah kekuatan lini depan dan juga daftar pemain diaspora di skuad Indonesia. 2. Kembalinya Asnawi, absennya Elkan Bagot. Nama lain yang turut menjadi perhatian adalah Asnawi Mangkualam. Mantan kapten timnas ini kembali mendapatkan tempat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Penampilannya bersama Port FC di Liga Thailand sejak 2024 dinilai konsisten, terutama sebagai bek kanan utama tim. Sebaliknya, Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar kali ini. Bek tengah berpostur tinggi 196 cm itu sebelumnya diperkirakan akan kembali memperkuat Indonesia, namun Kluivert memilih untuk tidak memanggilnya. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan pengamat, namun diyakini telah dipertimbangkan secara matang oleh sang pelatih. 3. 5 kiper masuk dalam daftar. Hal menarik lainnya adalah dipanggilnya 5 penjaga gawang untuk mengikuti latihan bersama skuad. Ini menjadi hal tak biasa karena sebelumnya timnas hanya memanggil maksimal 4 kiper. Kali ini, nama-nama yang dipanggil antara lain Maarten Paes, Emil Audi Romulyadi, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Keputusan ini berkaitan dengan absennya Maarten Paes dalam laga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning yang didapat saat menghadapi Bahrain pada Maret tahun 2025. Selain itu, kiper PSM Makassar, Reza Arya, kembali mendapatkan kesempatan setelah terakhir kali dipanggil pada 2023 lalu. Dengan kombinasi pemain berpengalaman, wajah baru, dan pengganti pemain cedera, Patrick Kluivert tampak menyusun strategi matang untuk menjaga asa Indonesia lolos ke putaran selanjutnya. 2 kiper utama terancam absen, timnas Indonesia hadapi dilema jelang laga lawan China. Timnas Indonesia menghadapi tantangan serius jelang laga krusial melawan timnas China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Namun, dua penjaga gawang utama, Maarten Paes dan Emil Audero, berpotensi absen, membuat lini pertahanan Garuda dalam kondisi genting. Maarten Paes absen karena akumulasi kartu. Maarten Paes dipastikan tidak bisa memperkuat Indonesia dalam laga ini akibat akumulasi kartu kuning. Kiper kelahiran Belanda itu selama ini menjadi andalan pelatih Patrick Kluivert dan tampil impresif dalam beberapa laga terakhir. Kehilangannya menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda yang tengah memburu poin penting untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Emil Audero terikat jadwal playoff Palermo. Harapan sempat tertuju pada Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia yang kini bermain untuk klub Serie B Italia, Palermo. Namun, Audero juga diperkirakan tidak akan tersedia karena jadwal Palermo yang bersamaan dengan babak playoff promosi ke Serie A. Jika Palermo lolos ke final playoff, Emil baru akan menyelesaikan kewajiban klubnya pada tanggal 2 Juni tahun 2025, hanya 3 hari sebelum laga melawan China. Waktu pemulihan dan adaptasi yang terbatas membuat kemungkinan Emil turun sejak menit awal dinilai sangat kecil. Terlebih, ia merupakan kiper utama Palermo dan diprediksi tidak akan dilepas lebih awal oleh klub. 3 nama pengganti jadi sorotan dengan absennya 2 kiper utama. Pelatih Patrick Kluivert harus mengambil keputusan cepat untuk menentukan siapa yang akan berdiri di bawah Mistar. Saat ini, terdapat 3 nama yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat. 1. Hernando Ari Sutaryadi. Kiper muda Persebaya Surabaya ini memiliki pengalaman membela timnas di berbagai level. Refleks cepat dan ketenangan di laga besar menjadi keunggulan Hernando, yang dipandang sebagai pilihan logis untuk menggantikan Paes. 2. Nadeo Argawinata. Meskipun belakangan tidak menjadi pilihan utama, Nadeo tetap memiliki pengalaman internasional yang luas. Ia pernah menjadi bagian penting dalam kampanye timnas di ajang sebelumnya dan bisa menjadi opsi aman bagi Kluivert. 3. Cyrus Margono. Nama yang tengah mencuri perhatian adalah Cyrus Margono. Kiper keturunan Indonesia Iran ini bermain untuk KF Dukakjini di Liga Kosovo dan telah menunjukkan performa solid sejak bergabung awal tahun ini. Jika pelatih ingin memberi kesempatan pada darah muda, Cyrus bisa menjadi opsi mengejutkan. Laga krusial penentu nasib pertandingan melawan China memiliki bobot besar karena akan sangat menentukan posisi Indonesia di klasemen grup C. Absennya 2 kiper utama tak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga bisa memengaruhi psikologis tim, khususnya lini belakang yang membutuhkan koordinasi erat dengan penjaga gawang. Meski dalam tekanan, momen ini juga menjadi kesempatan emas bagi para pelapis untuk menunjukkan kapasitas mereka. Siapapun yang dipercaya nanti, akan mengemban tugas berat menjaga asa Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Usia pemain timnas Indonesia lawan China Jepang, siapa paling tua dan termuda? Panggilan Stefano Lillipali memberikan nuansa baru bagi timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tercatat sebagai pemain tertua di antara 32 pemain yang dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk 2 pertandingan terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut meliputi laga kandang melawan China pada tanggal 5 Juni di Jakarta dan laga tandang melawan Jepang pada tanggal 10 Juni. Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk agenda ini. Selanjutnya, mereka akan menjalani pemusatan latihan yang akan dilaksanakan di Bali. Dalam proses tersebut, kemungkinan ada pemain yang akan dicoret, mengingat biasanya hanya 23 nama yang akan didaftarkan untuk kompetisi. Pelatih Kluivert juga melakukan beberapa panggilan baru dalam kesempatan ini. Pemain kembar, Yance dan Yakob Sayuri, kembali mendapatkan kesempatan untuk bergabung. Hal serupa juga berlaku bagi Lillipali, yang telah cukup lama tidak membela skuad Garuda. Stefano Lillipali menjadi pemain dengan usia tertua. Stefano Lillipali telah cukup lama tidak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun menunjukkan performa yang sangat baik bersama Borneo FC di BRI Liga 1 2023/2024, Lillipali tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun, setelah periode absen yang cukup panjang, ia akhirnya mendapat panggilan untuk memperkuat skuad Garuda.
Mantan pemain Bali United ini terdaftar dalam 32 pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk persiapan menghadapi China dan Jepang. Dari keseluruhan 32 pemain yang dipanggil Kluivert, Lillipali merupakan pemain tertua. Ia lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1990, sehingga kini berusia 35 tahun. Usianya 2 tahun lebih tua dibandingkan Jordi Amat, yang menjadi pemain tertua kedua dalam skuad Garuda. Hanya terdapat 3 pemain yang berusia di atas 30 tahun dalam timnas Indonesia. Selain Lillipali dan Amat, ada juga Yo Pelupesi yang berusia 32 tahun, serta Tom Haye dan Sandy Walsh yang masing-masing berusia 30 tahun. Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda. Meskipun terdapat beberapa pemain berusia di atas 30 tahun, rata-rata usia skuad timnas Indonesia masih tergolong muda. Menurut informasi dari Transfermarkt, rata-rata usia pemain dalam tim ini adalah 26,3 tahun. Pemain termuda dalam skuad adalah Marcelino Ferdinand, yang saat ini berusia 20 tahun dan bermain untuk Oxford United. Meskipun usianya masih muda, Marcelino telah menjadi salah satu pemain kunci bagi tim nasional Indonesia. Selain Marcelino, terdapat juga Ivar Jenner dan Justin Hubner yang masing-masing berusia 21 tahun. Selanjutnya, ada Rafael Struijk dan Ramadan Sananta yang kini berusia 22 tahun. Dengan komposisi ini, mereka diharapkan dapat bersaing dengan para pemain yang lebih senior dalam skuad. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pemain muda, mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar bagi tim. Berikut adalah daftar pemain yang tergabung dalam tim nasional Indonesia. Berikut adalah daftar pemain timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Tiongkok pada tanggal 5 Juni dan Jepang pada tanggal 10 Juni. Dalam skuad ini, terdapat beberapa posisi yang diisi oleh pemain-pemain berbakat yang siap memberikan performa terbaik mereka. 1. Kiper, Hernando Ari, Maarten Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. 2. Belakang, Justin Hubner, Miss Hilgers, Jay Izes, Jordi Amat, Rizky Ridho. 3. Tengah, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Chu Aon. 4. Sayap kanan, Yakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reijenders, Asnawi Mangkualam. 5. Sayap kiri, Yance Sayuri, Sain Patinama, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Dean James. 6. Depan, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romeni, Rafael Struijk, Egy Maulana. Dengan komposisi pemain yang beragam, diharapkan timnas Indonesia dapat menunjukkan permainan yang kompetitif dan meraih hasil positif dalam kedua laga tersebut. Setiap pemain diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan tim. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.